Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh warga Muhammadiyah, pimpinan Perserikatan Muhammadiyah, khususnya keluarga besar Muhammadiyah Jawa Barat, serta seluruh masyarakat yang mengikuti persoalan ini. Perkenalkan, saya Ismail Satrianto Angga Praja. Melalui video ini, saya merasa perlu memberikan klarifikasi atas beredarnya pernyataan di media sosial, khususnya TikTok, yang menyebutkan bahwa Muhammadiyah Jawa Barat memiliki persoalan utang beras hingga mencapai 4,5 miliar setelah adanya pengiriman beras sebanyak beberapa kali. Mari kita simak videonya terlebih dahulu supaya jelas permasalahannya. Ormas Islam raksasa terseret skandal utang miliaran. Seorang supplier beras mengaku rugi 4,5 miliar rupiah setelah 10 kali kirim barang ke Muhammadiyah Jawa Barat, tapi tak kunjung dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Taswin ingin menyampaikan kepada pimpinan Muhammadiyah Pusat, khusus untuk Muhammadiyah Jabar, itu meminta agar segera membayar barang-barang kami berupa beras yang sudah kami kirimkan. Dan Bapak sudah tahu modalnya itu salah satunya yaitu dari BMT Asidikiyah. BMT Asidikiyah ini, Baitul Mal ini menghimpun ratusan orang untuk bisa berbisnis di Muhammadiyah. Tapi ternyata setelah kami kirim sama sekali tidak dibayar oleh pihak Muhammadiyah. Kerjasama yang dimulai tahun 2022 ini berpayung hukum resmi lewat akta notaris bersama Ketua Majelis Ekonomi PW Muhammadiyah Jabar. Semua beras dikirim ke gudang Sentul, namun saat ditagih, hasilnya nihil. Kerugiannya total itu kalau dari hitungan kami 4,5 miliar. Itu BMT 50%, kami 50%. Komposisinya BMT itu ngeklaim ke kami di angka 2,7 miliar. Saat diklarifikasi, pihak Muhammadiyah justru berdalih bahwa Majelis Ekonomi tidak berhak menjalin kerjasama bisnis dengan pihak luar. Padahal modal tersebut melibatkan dana tabungan ratusan anggota BMT. Nah, harapan kita selesaikan lah Pak, selesaikan secara keislaman saja Pak, seperti itu. Akankah kasus 4,5 miliar ini dituntaskan atau justru berakhir di meja hijau? Kawal terus kasus ini sampai tuntas. Saya menyampaikan klarifikasi ini bukan untuk memperpanjang kegaduhan, bukan untuk menyerang pribadi siapapun, dan bukan pula untuk menghakimi pihak manapun. Saya menyampaikan klarifikasi ini karena persoalan tersebut sudah masuk ke ruang publik dan telah membawa nama besar Muhammadiyah sebagai organisasi, serta secara khusus membawa nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dan Majelis Ekonomi Muhammadiyah Jawa Barat. Pada periode tersebut, saya memang sebagai Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Sebelumnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Muhammadiyah apabila persoalan ini kemudian menimbulkan kegaduhan di media sosial. Saya sungguh tidak menginginkan persoalan yang pada dasarnya merupakan persoalan kerjasama dan transaksi bisnis ini berkembang menjadi persoalan dan kemudian merugikan nama baik Perserikatan Muhammadiyah. Namun karena narasi mengenai persoalan ini sudah beredar secara luas, saya merasa perlu meluruskan beberapa hal. Pertama, mengenai awal mula kerjasama. Pada tanggal 13 Mei 2022,
terdapat kontrak kerja mitra pelaksana pengembangan dan pengelolaan amal usaha Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dengan nomor 018-KKP-JBR-KKP-Romawi 5-2022. Kontrak tersebut dibuat atas Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat dengan Operasi Karyawan Komoditi Pangan PT PLN Persero. Dalam dokumen tersebut, saya bertindak sebagai Ketua Majelis Ekonomi dan M. Ridwan Hardiman KS sebagai Sekretaris Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Sementara dari pihak Koperasi Karyawan Komoditi Pangan PT PLN Persero, dokumen tersebut ditandatangani oleh Saudara Cecep Bahtiar sebagai Direktur. Saya perlu menjelaskan hal ini karena ada persepsi seolah-olah Majelis Ekonomi Muhammadiyah Jawa Barat secara langsung melakukan kegiatan perdagangan beras sebagai sebuah kegiatan bisnis biasa. Padahal dalam konsep kerjasama tersebut, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Jawa Barat bukan dibentuk untuk menjalankan kegiatan bisnis secara langsung. Kerangka yang dibangun pada saat itu adalah pengembangan amal usaha di bidang ekonomi yang kemudian direncanakan dijalankan melalui badan usaha. Jadi perlu dibedakan antara Majelis Ekonomi sebagai unsur organisasi Muhammadiyah dengan badan usaha yang menjalankan kegiatan operasional bisnis. Ini penting agar masyarakat tidak menyimpulkan bahwa setiap transaksi bisnis yang muncul dalam rangkaian kerjasama tersebut otomatis merupakan transaksi langsung Muhammadiyah sebagai organisasi. Kedua, mengenai dokumen kerjasama lanjutan. Pada tanggal 24 Mei 2022 telah ditandatangani salinan akta perjanjian kerjasama operasional atau joint operasional dengan nomor 1261. Dalam akta tersebut tercantum beberapa pihak yang hadir, termasuk saya, Saudara Cecep Bahtiar, dan Saudara Farid Aswin, yang pada waktu itu Bapak Farid Aswin diperkenalkan kepada saya melalui Bapak Cecep Bahtiar. Saya menyampaikan hal ini bukan untuk menyudutkan siapapun. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa Saudara Farid Aswin memang tercatat dalam rangkaian dokumen kerjasama tersebut. Dengan demikian, hubungan antara pihak pada waktu itu bukanlah hubungan yang muncul secara tiba-tiba. Ada proses, ada dokumen, ada pihak-pihak yang terlibat, dan ada mekanisme kerja yang disepakati. Ketiga, mengenai pengadaan beras. Pada tanggal 9 Juni 2022, Majelis Ekonomi mengeluarkan surat perintah kerja nomor 37/SPK/PWM Romawi 6/2022 mengenai pengadaan beras. Dalam dokumen tersebut disebutkan pengadaan beras sebanyak 2.500 ton dengan harga 8.000 per kilogram dengan nilai yang tercantum sebesar 24,5 miliar. Mekanisme pembayaran
Dalam dokumen tersebut disebutkan dilakukan 15 hari setelah beras diterima oleh pihak pertama. Yang sengaja dokumen ini secara terbuka agar masyarakat memahami bahwa persoalan yang terjadi mempunyai rangkaian administrasi dan kontraktual yang cukup panjang. Keempat, mengenai distribusi dan penerimaan beras. Dalam pelaksanaannya memang terdapat pengiriman beras kepada beberapa pihak, antara lain kepada lembaga yang berada di lingkungan Muhammadiyah. Sebagai contoh, pada tanggal 25 Juli tahun 2022, terdapat pengiriman beras sebanyak 8 ton kepada SMK Muhammadiyah 2 Kanugora Garut. Pengiriman tersebut disertai dokumen surat jalan dan berita acara serah terima barang. Kemudian pada tanggal 6 Juli tahun 2022, terdapat pula pengiriman beras sebanyak 2 ton kepada pesantren Muhammadiyah Tegalega. Dalam persoalan di pesantren Tegalega tersebut juga tercatat adanya pembayaran dan kemudian adanya penarikan barang oleh pihak Koptar. Artinya, berdasarkan dokumen yang saya miliki, persoalannya tidak sesederhana. Beras sudah dikirim kepada Muhammadiyah, kemudian Muhammadiyah tidak membayar. Ini yang sangat tegas ya, yang berada dalam video itu. Perlu diketahui, ada proses distribusi, ada penerimaan barang, ada pembayaran pada transaksi tertentu, ada penarikan barang, dan ada hubungan serta tanggung jawab dari beberapa pihak yang harus dilihat secara utuh. Kelima, mengenai status dan kewenangan pihak yang terlibat. Ini merupakan bagian yang menurut saya sangat penting untuk diketahui publik. Pada saat persoalan mulai muncul, dilakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Kemudian pada tanggal 22 September tahun 2022, Majelis Ekonomi menerima surat tugas dan surat keterangan dari pihak Koperasi Karyawan Komoditi Pangan PT PLN Persero. Dalam surat keterangan tersebut dijelaskan bahwa tugas lapangan yang berkaitan dengan beras telah dicabut dan tidak berlaku, serta aktivitas Saudara Cecep Bahtiar disebut tidak mempunyai hubungan dengan Koperasi Karyawan Komoditi Pangan PT PLN Persero UP2D Jakarta Raya. Dokumen tersebut tertanggal 3 Januari tahun 2022. Saya sengaja menyampaikan hal ini karena persoalan mengenai status dan kewenangan pihak yang terlibat menjadi salah satu bagian penting dalam memahami bagaimana persoalan ini kemudian terjadi. Saya tegaskan kembali, saya tidak bermaksud memberikan penilaian hukum mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya hanya menyampaikan apa yang tercantum dalam dokumen yang saya miliki. Dan menurut saya, dokumen-dokumen tersebut perlu dilihat secara utuh sebelum masyarakat mengambil kesimpulan. Keenam, mengenai penagihan kepada saya dan sikap saya pada waktu itu. Saya juga perlu menyampaikan satu hal yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat. Pada saat persoalan beras ini mulai bermasalah, saya secara pribadi sebagai Ketua Majelis Ekonomi pada waktu itu berulang kali menerima penagihan dari pihak Saudara Farid Aswin. Bahkan pernah disampaikan angka penagihan sebesar 5 miliar rupiah. Saya tidak pernah mengatakan saya tidak mau bertanggung jawab. Tidak. Sikap saya sejak awal justru sangat jelas.
Saya mengatakan bahwa saya siap bertanggung jawab sepanjang memang terdapat tagihan yang sah dan dapat dibuktikan secara administrasi maupun hukum. Saya meminta agar kepada saya diberikan surat tagihan utang secara resmi disertai dokumen-dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya meminta kejelasan berapa sebenarnya jumlah beras yang dikirim, kapan beras tersebut dikirim, ke gudang mana beras tersebut dikirim, siapa yang menerima beras tersebut, berapa jumlah yang diterima, siapa yang mengeluarkan beras itu dari gudang, atas dasar dokumen apa beras tersebut dikeluarkan, atas instruksi siapa beras tersebut dikirim ke konsumen, siapa konsumen akhirnya, berapa yang sudah dibayar, berapa yang belum dibayar, dan berapa sebenarnya nilai tagihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut saya sampaikan bukan karena saya menghindar dari tanggung jawab, justru sebaliknya. Saya ingin memastikan bahwa apabila memang ada kewajiban yang harus dibayar, maka kewajiban tersebut dibayar kepada pihak yang tepat berdasarkan jumlah barang dan transaksi yang benar, serta berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, sampai persoalan ini kemudian dibawa ke ruang media dan menjadi konsumen publik, sepanjang pengetahuan dan dokumen yang ada pada saya belum pernah menerima surat tagihan resmi yang dilengkapi secara lengkap dengan dokumen pendukung mengenai keseluruhan beras yang disebut telah dikirim tersebut. Karena itu saya bertanya, jika benar ada tagihan 4,5 miliar, mana rincian tagihannya? Mana daftar pengiriman? Mana surat jalannya? Mana bukti penerimaan barang? Siapa yang menerima? Mana catatan barang yang masuk ke gudang? Mana catatan barang yang keluar dari gudang? Siapa yang memberi instruksi pengeluaran barang? Dan kepada siapa barang tersebut diserahkan? Saya tidak mengatakan dokumen-dokumen tersebut tidak ada. Saya hanya mengatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut perlu diperlihatkan dan diverifikasi agar semua pihak mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi. Karena bagi saya, persoalan ini bukan mengenai siapa yang paling keras berbicara di media sosial. Persoalan ini adalah mengenai fakta, dokumen, transaksi, dan tanggung jawab. Ketujuh, mengenai upaya penyelesaian. Ketika persoalan pembayaran dan penagihan mulai muncul, saya sebagai Ketua Majelis Ekonomi pada saat itu tidak tinggal diam. Pada tanggal 10 September tahun 2022 dilakukan pertemuan dihadiri oleh pihak-pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut hadir saya, Saudara Muhammad Ridwan Handiman, KS Saudara Ade Herudin, Saudara Farid Aswin, serta pihak-pihak lainnya. Pertemuan tersebut membahas penagihan dan somasi yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Dalam rapat tersebut dibahas upaya penyelesaian internal antara pihak Majelis Ekonomi dan Kopkar, pembuatan berita acara hasil penyelesaian, serta penyampaian informasi mengenai waktu penyelesaian kepada pihak-pihak terkait. Kemudian dilakukan pula undangan untuk pertemuan penyelesaian. Namun dalam pertemuan tanggal 20 September tahun 2022, pihak yang diundang yaitu Saudara Cecep Bahtiar tidak hadir.
Artinya ketika persoalan tersebut muncul, Majelis Ekonomi tidak diam dan tidak mengabaikan persoalan tersebut. Kami berusaha mencari jalan keluar dan melakukan penyelesaian. Kedelapan, meluruskan narasi Muhammadiyah Jawa Barat berutang 4,5 miliar. Inilah bagian yang paling perlu saya luruskan. Saya menghormati saudara Farid Aswin sebagai pihak yang merasa mempunyai kerugian. Saya juga menghormati hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan menempuh jalur hukum apabila merasa dirugikan. Tetapi saya keberatan apabila persoalan ini yang sangat kompleks ini kemudian diserahadakan menjadi narasi. Narasinya adalah Muhammadiyah Jawa Barat menerima beras, kemudian tidak membayar, sehingga supplier mengalami kerugian 4,5 miliar. Menurut dokumen dan kronologi yang saya miliki, persoalan tidak sederhana itu. Ada beberapa pihak yang terlibat, ada kontrak, ada akta kerjasama, ada surat perintah kerja, ada proses pengiriman barang, ada penerimaan barang, ada transaksi pembayaran, ada penarikan barang, ada transaksi pembayaran, ada penarikan barang, ada persoalan mengenai status dan kewenangan pihak yang terlibat. Ada upaya penyelesaian yang dilakukan setelah persoalan muncul, karena saya meminta kepada masyarakat jangan mengambil kesimpulan bahwa hanya berdasarkan potongan informasi di media sosial. Jika memang ada pihak yang merasa mempunyai tagihan atau kerugian, mari kita buka seluruh dokumen. Mari kita periksa satu persatu. Berapa barang yang benar-benar dikirim? Kemana dikirim? Siapa yang menerima? Siapa yang menguasai barang? Siapa yang mengeluarkan barang? Atas instruksi siapa? Dan siapa yang secara hukum mempunyai kewajiban membayar? Dengan cara seperti itu, persoalan ini akan menjadi tenang. Kesembilan, posisi dan tanggung jawab saya. Saya juga ingin menegaskan posisi saya secara pribadi. Saya tidak pernah mempunyai niat untuk merugikan Muhammadiyah. Ketika saya menjabat sebagai Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, seluruh langkah yang saya lakukan adalah dalam rangka menjalankan amanah organisasi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Pada saat itu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perserikatan, karena ekonomi adalah menjadi pilar ketiga dari gerakan Muhammadiyah. Apabila kemudian dalam proses tersebut muncul persoalan, saya tidak pernah mengatakan bahwa persoalan tersebut tidak ada. Persoalannya memang ada dan harus diselesaikan. Tetapi siapa yang mempunyai kewajiban membayar? Berapa jumlah kewajiban kepada siapa kewajiban tersebut harus dibayarkan? Dan bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak? Tentu harus ditentukan berdasarkan dokumen, transaksi, dan hubungan hukum masing-masing pihak. Saya tidak ingin persoalan bisnis yang melibatkan beberapa pihak kemudian secara sederhana dibebankan kepada nama besar Muhammadiyah. Ke-10, untuk penyelesaian yang adil. Saya tidak takut persoalan ini diperiksa. Justru saya berharap seluruh dokumen dibuka dan diperiksa secara objektif. Kalau memang ada kewajiban yang secara hukum harus dibayar, tentu harus diselesaikan. Saya pun sejak awal mengatakan
bahwa saya siap mempertanggungjawabkan hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab saya dengan dasar dokumen dan bukti yang jelas. Tetapi apabila terdapat informasi atau narasi yang tidak sesuai dengan fakta dan dokumen, maka informasi tersebut juga harus diluruskan. Saya mengajak seluruh pihak untuk menyelesaikan persoalan dengan tabayun, musyawarah, itikat baik, dan apabila diperlukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Penutup, kepada saudara Farid Aswin, saya menghargai hak saudara untuk memperjuangkan apa yang saudara anggap sebagai hak saudara. Namun saya juga memohon agar persoalan ini jangan digeneralisasikan seolah-olah Muhammadiyah Jawa Barat sebagai organisasi telah mengambil barang kemudian tidak mau membayar. Karena berdasarkan dokumen dan kronologi yang saya miliki, persoalan ini mempunyai rangkaian hubungan kerjasama dan transaksi yang jauh lebih kompleks. Kepada seluruh warga Muhammadiyah, saya kembali menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf apabila persoalan ini telah menimbulkan kegaduhan di media sosial dan membuat warga Muhammadiyah tidak nyaman. Semoga ini dapat menjadi pelajaran di dalam mengembangkan ekonomi. Saya juga memohon kepada warga Muhammadiyah agar tidak ikut saling menyerang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan tidak mengambil kesimpulan sebelum fakta dan dokumen diketahui secara utuh. Mari kita selesaikan persoalan ini dengan cara yang baik, dengan tabayun, dengan musyawarah, dan apabila diperlukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Klarifikasi ini saya sampaikan bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Klarifikasi ini saya sampaikan agar fakta tidak dikalahkan oleh narasi, dokumen tidak dikalahkan oleh potongan video, dan nama baik Muhammadiyah tidak menjadi korban dari persoalan yang sebenarnya masih harus dilihat secara utuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar yang terbaik, memberikan keadilan kepada seluruh pihak, dan menjaga perserikatan Muhammadiyah dari segala hal yang dapat merugikan nama baiknya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhuwah tetap pagi.